Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya. Pastinya, kamu pernah melihat tumbuhan di sekitar rumahmu atau sekolahmu, kan? Untuk lebih mengenal bagian-bagian tumbuhan, mari perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini dia contoh dari tumbuhan. Mari kita lihat dan perhatikan gambarnya. Nah, untuk bagian paling bawah tersebut, namanya akar. Kemudian, ada batang. Selanjutnya, buah. Kemudian, daun. Dan yang terakhir adalah bunga. Bagaimana? Sudah paham kan bagian-bagian tumbuhan? Kalau sudah paham, kita akan membahas fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Tumbuhan biji memiliki akar. Akar ini memiliki peranan penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Akar-akar terdiri atas rambut atau bulu dan tudung akar. Selanjutnya, bulu akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Sedangkan tudung akar berguna untuk melindungi akar. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Nah, contoh tanaman yang memiliki akar tunggang adalah mangga, jeruk, tomat, durian, dan lain sebagainya. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Contoh tanaman yang memiliki akar serabut adalah rumput, padi, jagung, tebu, bambu, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, maka fungsi akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, bernapas. Selanjutnya, batang. Pada umumnya, batang tumbuh menuju cahaya matahari, sehingga batang tumbuhnya berlawanan dengan akar. Batang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas, cabang dan ranting, bunga dan buah yang tumbuh di cabang dan ranting tersebut. Batang dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama batang berkayu. Batang berkayu umumnya keras, pohonnya banyak yang tinggi dan besar. Maka kayunya ada yang digunakan untuk perabot, seperti lemari, kursi, dan meja. Yang kedua, batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, berongga-rongga, dan beruas-ruas, serta pendek. Contohnya batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Nah, yang ketiga yaitu batang basah. Batang basah mudah dipotong, batangnya tidak keras dan berair. Tumbuhnya batang basah umumnya pendek, tidak setinggi batang kayu. Contohnya pohon pisang, bayam, pacar air, dan kangkung. Selanjutnya kita akan membahas daun. Bentuk daun bermacam-macam. Bagian-bagian daun dapat dilihat dari gambar di samping. Daun umumnya berwarna hijau, namun ada juga yang tidak. Daun berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau daun atau klorofil. Zat warna hijau daun inilah yang menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya, sehingga menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, kita akan membahas bunga. Bunga memiliki warna yang beraneka ragam.
Bunga juga ada yang berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Fungsi masing-masing bagian bunga adalah yang pertama, tangkai. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga, mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga. Dan yang keempat, putik dan benang sari terletak di dalam mahkota bunga. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji, agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara. Nah, tahukah kalian apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk mendapatkan data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi jawaban atas pertanyaan dari pewawancara. Kerangka wawancara. Yang pertama, ada topik wawancara. Yang kedua, ada calon narasumber. Yang ketiga, pokok-pokok isi pertanyaan. Ada beberapa tahap untuk melakukan wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, pewawancara harus menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Yang keempat, menyusun pertanyaan. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, saat kita datang menuju tempat narasumber, kita harus mengucapkan salam. Yang kedua, kita memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan diri seperti menyebutkan nama, tempat tinggal, asal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, mengutarakan maksud atau tujuan wawancara. Yang keempat, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Dan yang terakhir, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dihubungi kembali jika ada perlu yang dikonfirmasi atau dilengkapi. Untuk laporan wawancara, kita dapat menulisnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita menulis topik wawancara. Yang kedua, identitas narasumber. Yang ketiga, tujuan wawancara. Yang keempat, tempat wawancara. Yang kelima, tanggal wawancara. Yang keenam, informasi hasil wawancara atau hasil kita melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ketujuh, kesimpulan. Nah, itulah materi kita mengenai wawancara. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.